Assalamualaikum. Ini sekarang pelajaran Bapak ya? Ini TKJ 1 ya? Oke. Gimana kabar kalian semuanya? Ada yang sakit? Ada yang galau ini? Ada. Cung, yang galau siapa? Kenapa galaunya kalian? Tips buat kalian cara mengatasi galau. Gampang sebetulnya ya. Tiduran bisa, relaksasi santai bisa gitu kan, di rumah, rebahan di kamar gitu kan. Atau jam 8 pagi ambil air wudhu, sholat duha. Itu paling mujarab untuk menghilangkan stres, galau dan sebagainya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan pimpin KM Raihan, pimpin doa. Silakan. Kita mulai pembelajaran hari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Silakan kalian berdiri dulu untuk melihat kerapihan pakaian kalian. Dicek bajunya, kancingnya, wearpacknya, kerudungnya. Kemudian perhatikan di meja kalian apakah ada sampah atau debu, silakan dibersihkan. Ya, karena untuk kenyamanan belajar kalian. Kalau sudah selesai beres rapi, silakan duduk kembali ya. Hari ini kita akan belajar tentang instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan remote access atau remote server dari mapel administrasi sistem jaringan. Untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan remote server atau remote access. Untuk tujuan pembelajarannya, memahami tentang instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan remote server dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, nanti penugasannya saya akan memberikan kalian project. Ya, tugasnya berupa project. Nah, ini peta konsepnya seperti ini. Ya, jadi ada 3 tahapan yang akan kalian lakukan nanti dalam proyek kalian. Pertama menginstal, kedua konfigurasi, yang ketiga adalah pengujian. Di dalam instalasi itu kalian nanti ada instalasi Linux, Debian, dan Windows. Linux sebagai server, Windows sebagai klien. Itu ada di materi sebelumnya. Oke, kemudian di konfigurasi. Nanti kalian bakal mengkonfigurasi yang namanya IP address atau alamat IP, baik di server maupun di klien, di Debian dan di Windows. Nah, untuk pengujiannya nanti setelah kalian melakukan konfigurasi, kalian lakukan pengujian. Ya, pengujian hasil dari konfigurasi remote server tersebut. Setelah semuanya selesai, nanti kalian bakal mempresentasikan hasil pekerjaan kalian atau hasil proyek kalian. Seperti itu ya. Paham? Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu adalah menginstalasi sistem operasi jaringan. Yang mana minggu kemarin kalian sudah menginstal Linux, Debian, dan Windows-nya sebagai server dan klien. Oke, sebelum belajar, biar kita semangat, biar nggak bete, kita yel-yel dulu aja. SMK! Bisa! SMK! Hebat! SMK Nesen! Luar biasa! Tepuk tangan lu. Ini ada ice breaking nih sebelum kita mulai belajar. Oke, berdiri semuanya. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak, kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, kepala. Oke, terima kasih. Itu aja ice breakingnya. Biar nggak boring, biar nggak bete. Bikin seru-seruan ya. Ada pertanyaan pemantik. Apa sih yang disebut dengan remote server atau remote access yang bisa ngacung sekarang juga? Mutia langsung. Baik, remote server merupakan server yang bisa diakses oleh pengguna untuk berbagai proses, seperti memproses data, menjalankan aplikasi, dan menyimpan file tanpa harus berada di lokasi fisik server itu sendiri. Terima kasih, Mutia, bagus sekali. Oke, jadi itu ya. Pemahaman dari remote server atau remote access. Nah, ini ada video pembelajaran ya. Silakan kalian simak video pembelajaran ini.
Ini video ini dibuat oleh kakak kelas kalian, kelas 12. Salsabila Febianti, kelas 12 TKJ 1. Oke, tolong diapresiasi, tepuk tangan. Ini waktu kelas 11 saya kasih tugas. Saya ini membuat tugas tentang remote access dan IP address. Ya, ini konfigurasi IP address, kemudian lanjut ke konfigurasi remote access. Kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar singkat konfigurasi network atau TCP IP address, di mana Linux Debian itu berperan sebagai server dan kliennya itu Windows 7 ya. Oke, langsung aja kita start dulu yang Linux Debian-nya. Kalian login dan juga masuk menggunakan passwordnya. Jangan lupa ketikkan SU. Tapi sebelum kita melakukan praktek, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu IP-nya. Di sini ada beberapa IP yang harus kita persiapkan, 4 IP lah ya kurang lebih. Mulai dari IP yang paling pertama itu IP CISP ya, atau internet yang berfungsi sebagai default gateway dari ETH 0. Di sini saya pakai IP-nya 192.168.4.254, bebas sebenarnya kalian mau 1.0 atau berapa, intinya jangan sampai IP-nya itu sama dan nabrak ke IP yang ETH 0 sampai ETH ke bawahnya gitu. Selanjutnya ada ETH 0. Jadi di bawah IP ISP atau internet itu ada ETH 0. Saya pakai 192.168.4.99. Selanjutnya turun lagi ada ETH 1-nya dari server 192.168.1.1. Nah, baru yang PC kliennya itu 192.168.1.2. Jadi, PC klien itu dia IP-nya harus turunan dari ETH 1. Harus sama gitu ya, satu jenis jaringan. Cuman dia itu yang bagian hostnya aja yang kita otak-atik. Oke, kurang lebih udah ada gambaran lah ya, kayak gini ya. Jangan lupa kalian persiapkan dulu IP-nya dan pastikan IP-nya itu benar-benar apa ya, bukan yang ngasal bikin IP. Emang kita bisa bikin IP sesuai kemauan kita, asalkan masih sesuai sama aturan-aturan sehingga IP itu masih bisa menyambung gitu loh. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah tahapannya. Kita ketikkan nano spasi /etc/network/interface. Pastikan ketikannya itu udah bener biar waktu kita enter si komennya ini udah bener ya. Ini tampilan awal defaultnya ya. Ada banyak perubahan yang harus kita ganti, mulai dari yang ETH 0-nya. Ini kita ganti jadi auto ETH 0, kemudian efface ETH 0 inet DHCP-nya, DHCP ganti jadi static kayak gini. Terus kita spasi ke bawah enter, kita tambahin ketikin address. Ini kita masukin IP address ETH 0 yang tadi kita buat ya. Berarti IP saya itu 192.168.4.99. Selanjutnya untuk netmasknya kita pakai 255, 255, 255 dan 0 karena dia kelas C. Oke, untuk gateway-nya kita pakai 192.168.4.254. Gateway itu IP dari ISP atau network yang dia itu posisi urutan IP-nya pertama. Terus di sini kita tambahin lagi auto ETH 1. Kalau tadi auto ETH 0, ini auto ETH 1. Disamain ya. Efface ETH 1 inet static kayak yang ETH 0 sebelumnya. Tambahin juga address-nya 192.168.1.1 yaitu IP address untuk ETH 1 dari si servernya itu ya. Subnet masknya juga masih sama 255 255 255 0. Nah, sebenarnya untuk ETH 1 itu nggak ada gateway ya, jadi diperhatikan. Di sini saya nambahin network dan juga broadcast. Sebenarnya nggak wajib ya, karena yang utama itu cuman yang address sama netmask sebenarnya kalau untuk ETH 1. Tapi bebas juga sih. Kalian juga boleh nambahin netmask sama broadcast sesuai yang di videonya aja sih. Kalau udah tekan CTRL dan X di keyboard kalian, lalu tekan yang Y. Lalu ketik service networking restart untuk melakukan pengujian kalau si IP yang kita masukin itu udah bisa down gitu ya. Tuh, dia akan munculnya oke yang warna hijau itu tuh. Kalau udah kita beralih ke client yaitu Windows 7 untuk dilakukan settingan. Di dekat icon suara ini ada icon kayak komputer, kalian klik kanan, kemudian open network and sharing center, change adapter setting, kemudian ini diklik kiri, terus klik kanan, properties. Kalian pilih yang
version 4 itu TCP, Internet Protocol version 4. Nah, ini diganti jadi use the following IP address. Kalian masukin IP address untuk klien yang tadi kita bikin ya. 1.2. Kalau ETH1 kan 1.1. Nah, ini 1.2 untuk yang si klien. Nah, default gateway-nya itu menggunakan IP dari ETH1. Karena IP ETH1 tadi kan saya 1.1. Lalu tekan Windows R secara bersamaan, CMD, kemudian di enter. Nah, di sini kalian masukin ping 192, ini IP dari ETH1 ya, IP dari Linux server gitu ya. Kalau misalnya dia udah TTL kayak gini, berarti jaringannya itu udah terhubung antara klien server dari yang Linux ke klien yang Windows ini, berarti udah terhubung kalau misalnya TTL kayak begitu. Oke, cukup segitu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjut ke video selanjutnya. Oke, tepuk tangan lu buat Tel Salsa ya. Nanti videonya saya share di grup, oke? Nah, ini video lanjutannya. Tolong disimak satu lagi. Hari ini kita akan melaksanakan praktek konfigurasi remote access menggunakan telnet tanpa aplikasi bantuan dari eksternal ya. Langsung saja kita buka untuk Linux Debian-nya yang berfungsi sebagai server. Kita ketik langsung apt. Ini perintahnya, tolong perhatikan. Semisal kode yang kita masukin itu waktu udah di enter kok kayak gitu lagi, ngulang lagi, itu ada masalah di ISO-nya. Jadi ISO-nya itu belum kebaca. Kita harus ke menu yang optical drive, nah terus pastiin yang Debian kita itu filenya udah kecentang. Habis itu baru boleh kalian enter lagi. Kalau misalnya udah mulai berproses, habis itu keluar lagi tagar untuk bisa mulai memasukkan konfigurasinya. Kalian lanjutkan untuk memasukkan kode berikut ini, nano spasi /etc/ssh/sshd /config apa sih itu namanya, itulah pokoknya mah. Enter, lalu akan keluar kode default gini. Ini ada port 22, kalian ganti jadi 23. Habis itu kalau udah kalian ctrl-x bersamaan y dan enter. Terus ketik lagi kode ini, apt min get install telnet. Itu untuk nginstal si telnetnya ya. Jadi kita nggak pakai aplikasi putih eksternal ya, ribet. Y atau N kita ketik Y, kemudian enter lagi. Oke, dia berproses sampai oke kayak gitu. Nah, udah kita lanjut ke yang klien di Windows 7. Di sini kita langsung buka aja Windows R, habis itu CMD dan ketikan telnet 192.168.1.1. Dia IP ETH1. Ini masih gagal. Kalian lihat gak ada menu buat login baik username ataupun password, itu karena masih gagal. Ada settingan yang belum kita setting. Kalian pasti banyak yang salah di bagian ini nih. Nah, ini makanya aku pengen ya. tahu gimana caranya itu buat ngatasin masalah kayak gini. Jadi ada settingan langsung aja close tampilan yang ini. Habis itu kalian ke yang gambar kayak pelangi ini, habis itu ke control panel. Di sini ada program, klik kiri yang program, terus ada turn Windows apa itu on off. Nah, di sini tinggal kalian scroll ke bawah, ada telnet client dan telnet server. Kalian aktifin di bagian situnya. Harus sudah dicentang di oke. Habis itu tunggu loadingnya selesai. Habis itu tinggal di close lagi. Itu artinya kalian udah ngaktifin untuk fitur telnetnya. Nah, tinggal Windows plus R lagi, CMD, oke. Masukin telnet, terus IP 1.1 karena dia ETH1. Kalau misalnya udah muncul untuk halaman login, berarti udah bisa kayak gini. Tinggal kalian masukin aja tuh username loginnya sama passwordnya itu apa. Oke, cukup sekian praktek remote access pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan lagi buat Tes Salsa ya. Mantap ya. Ada yang menanggapi dari tadi kalian menyimak video tadi? Siapa yang mau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Tina Rustiani. Di sini saya akan menyimpulkan atau memberi tanggapan tentang video yang telah diberikan. Jadi di dalam video itu menjelaskan pertama pengertian remote access, yang mana adalah kemampuan untuk terhubung dengan sumber daya tertentu pada suatu jaringan. Si remote access itu berfungsi untuk menghubungkan visi satu ke visi lainnya, tapi beda lokasi gitu. Terima kasih. Syukuran buat Tina. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila.
Di sini saya ingin menanggapi saja Ya. tentang video tadi, pembelajaran tadi. Menurut saya video tadi itu cukup lumayan lengkap ya. Di awal itu sudah dijelaskan tentang bagaimana caranya, dan yang video kedua juga bagaimana caranya juga ketika ada kendala bisa dijelaskan. Kan kebanyakan video tutorial itu cuman hanya menjelaskan satu kali, tidak menjelaskan kendala. Jadi video pembelajaran ini sangat bermanfaat gitu. Terima Oke. kasih. Cukup jelas ya? Video tadi cukup jelas? Nah, sekarang saya kasih tugas. Project yang tadi saya janjikan. Ya. Jadi, kalian bakal mengerjakan project ya, hasil dari kalian mengobservasi video yang tadi. Ya. Kalian instalasi, kemudian mengkonfigurasi, lalu menguji. Ya, di sela-sela kalian menguji, di sela-sela kalian mengkonfigurasi, timnya silakan membuat sebuah presentasi ya, menggunakan aplikasi silakan yang sudah terbiasa pakai Canva atau pakai apa silakan, PowerPoint boleh ya, silakan mau di HP pakai Canva juga boleh ya. Jadi semuanya langkah-langkahnya kalian dipresentasikan ya, mau pakai gambarnya, mau pakai di screenshot silakan, lengkap. Nanti setelah beres kalian mengerjakan project, kalian presentasi. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok ya, menjadi 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 ya, satu kelompoknya 6 orang. Silakan bentuk kelompok, cepat, silakan. Udah? Oke, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau RKPD. Bisa dibantu Mutia, tolong dibantu bagikan RKPD ya. Oke, satu kelompok, satu RKPD ya. Itu di dalam RKPD-nya ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Tuliskan juga nomor kelompoknya, nomor berapa. Oke, saya jelaskan di dalam RKPD ada apa. Ketuanya diperhatikan. Jadi ini materi pembelajarannya adalah instalasi, konfigurasi, dan pengujian remote server. Kalian diskusi, kemudian observasi, ya ini tugasnya. Terakhir adalah presentasi. Ya, kerjakan tugas kelompok di bawah ini dari berbagai sumber. Ya, mau di YouTube, Google, silakan. Ya. Langkah kedua adalah buatlah laporan presentasi tentang proyek yang kalian buat. Jadi semuanya ya, pekerjaan kalian didokumentasikan. Nanti bakal dipresentasikan ke depan seperti itu. Kita sepakati dulu. Berapa lama kalian mengerjakan proyek ini? Berapa menit? 1 jam cukup? 90 menit. Sejam setengah ya? Oke, kalau sepakat? Ya, 90 menit. Oke, silakan dikerjakan. Mulai. Pekerjaan yang kemarin, yang instalasi Debian dan Windows. Desi, udah progres sampai mana? Oke, sudah selesai instalasinya ya. Indra, Sasa, udah bisa? Siap? Udah siap Debian sama Windowsnya? Oke. Ini kelompok 5. Ini kelompok 1 gimana? Udah siap? Persiapannya gimana? Kita Tinggal memasukkan konfigurasi. Berarti instalasinya udah oke ya? Oke. Langsung dibuka. Gimana? Udah X dan Y. Nah, di sininya di mana? Apanya? Kalau di sama tadi cepat banget Pak di sininya. Jadi kita Perhatikan IP address yang kalian buat. Jangan sampai bentrok. Yang remote aksesnya? Remote servernya? Mana remote servernya? Yang remote servernya, remote aksesnya mana? Konfigurasinya. Nah, coba. Tadi perintahnya apa? Cara membuka si remote aksesnya? 4.99 kan? Kalau mau dirubah yang 99-nya berarti. Tipe sama. Ya? Kayak di modul. Oke, boleh. Sama kan? Mirip kan? Kalau mirip sama boleh pakai. Ya, boleh menggunakan referensi dari itu, boleh dari video. Oke, udah selesai proyeknya? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi ya. Dimulai dari kelompok 2, oke? Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila. Perkenalkan, nama saya Rehan Kurniawan.
Perkenalkan, nama saya Zalih Hilmawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Wisnu Pancadespara. Perkenalkan, nama saya Cindy Adrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang kami pelajari dan kita semua pelajari. Pertama ada instalasi remote service, kedua ada konfigurasi remote service, ketiga pengujian layanan remote service. Dan penjelasan pertama akan dibawakan oleh teman saya. Yang pertama ada login dan masukkan password. Langkah-langkah tahapan yaitu yang satu yaitu ketika nano/etc/network/interface. Lalu tampilan awal default, perubahan yang harus diganti yaitu ETH0 diganti ke auto ETH0 static address. 2. IPS ETH0 INSDEP DHCP diganti ke IP ETH0. Yang ketiga yaitu di bawah static address ketik netmask. Lalu yang keempat di bawah netmask yaitu ketik gateway, dan yang kelima itu ditambahkan selanjutnya ETH1. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika sudah klik CTRL-X, lalu tekan Y, lalu ketik service, networking, restart. 4, lalu klik OK, terus masuk ke klien Windows 7 untuk dilakukan settingan. Di dekat ikon suara seporsi komputer, klik Open Network and Sharing Center. Lalu klik Change Center Adapter Settings. Lalu klik kiri dan klik kanan pilih Properties. Lalu pilih Internet Protocol versi 4. Service diganti jadi use the following IP address. IP address-nya 192.168.1.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu klik Advanced Client for Microsoft Now Works. Oke, untuk materi-materi langkah-langkahnya sudah, dan ini bukti dari kita tadi menginstal Debian ya. Ini proses apa ini? Bisa dijelaskan di sini? Jadi tampilan di sini yang pertama itu waktu kita masukin konfigurasi alamat IP. Oke. Terus yang di sana itu waktu awal konfigurasi kita, jadi memasukkan login dan password. Lalu selanjutnya ini kita waktu masukin yang nano spasi etc/network/. Jadi yang pertama itu kita login terlebih dahulu dari sana, gambar sebelah sini, yaitu kita login, masukkan password. Lalu yang kedua itu yang di sini, kalian setelah itu ketik SU dan masukkan nano spasi /etc/network dan /interface. Dan setelah itu kalian masukkan konfigurasi ETH0, terus yang sebelah sini ETH1, dan ini hasil setelah selesai semuanya. Oke. Ini yang telnetnya mana? Ini yang di tengah. Yang suksesnya ini benar? Iya. Ini telnet. Ya. Udah sukses ya? Sudah, Pak. Apakah ada pertanyaan? Ada yang presentasi. tidak dimengerti? Silakan kelompok lain menanggapi. Oke, di sana ada yang mau bertanya sepertinya. Sebenarnya tepuk tangan lu buat kelompok 2 ya. Kelompok 2 udah sukses konfigurasinya ya. Udah selesai, telnetnya udah berhasil. Silakan yang mau bertanya. Perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya, bagaimana cara mengatasi ketika penyelesaian konfigurasi kebisa-bisa dan kenapa diulang-ulang terus? Silakan dijawab pertanyaannya. Tepuk tangan tadi siapa? Dewi, oke. Tepuk tangan yang bertanya. Izin menjawab, itu bisa diulang-ulang karena kayaknya bakal ada kesalahan waktu konfigurasi dari setelah memasukkan alamat IP. Jadi di situ kalian kan harusnya CTRL-X plus Y. Jadi kebanyakan di situ setelah memasukkan ketik nano itu kesalahannya di situ. Jadi banyak yang failed, terus pas dicoba lagi malah keluar. Oke, apakah cukup? Cukup, tepuk tangan Bu. Oke. Itu jawabannya.
Ada pertanyaan Masih ada yang mau selanjutnya? bertanya ataupun Ya. menanggapi silakan. Menanggapi atau bertanya? Atau Ada lagi? mengkritik hasil dari presentasinya. Iya. Boleh Kami Tina? bukan orang tanpa kritik. Queen? Tidak ada. Pia? Ada? Oke. Oke, silakan Pia, ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutiana Sanisi dari kelompok 1. Izin bertanya, tadi kan kalian IP-nya sesuai sama yang di video ya? Kira-kira kalian bisa nggak sih bikin IP yang berbeda dari video tersebut? Makasih. Tepuk tangan buat Mutia. Silakan dijawab. Izin menjawab. Jadi kita itu memasukkan IP yang sama dengan video karena kita nggak mau ribet. Jadi kalau misalkan kalian mau ribet, kalian bikin IP sendiri dari si ISP-nya itu kalian harus bikin berbeda kalau mau. Jadi ISP berbeda, terus ke kliennya juga berbeda. Jadi jangan sampai kalian waktu mikir bikin itu terus malah ketabrak sama alamat IP yang lain. Jadi Oke. itu biar simple aja, jadi ngikutin IP yang ada di video. Oh, biar simpel katanya. Oke. Udah cukup? Sudah cukup? Oke. Oke. Silakan ditutup. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban kami bisa memenuhi apa yang kalian tanyakan. Oke, yang penutupnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Maaf jika kelompok kami ngomongnya ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah selesai kelompok 2. Sekarang maju ke kelompok 1. Udah siap ya? Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 ke depan. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konfigurasi network dan remote access. Dengan saya sebagai Mutiara Saningsi. Saya Nur Hasana. Saya Naila. Mega. Saya Nia. Saya Cipa. Saya Putri. Sebelum itu, di sini saya akan memberitahu sedikit mengenai Linux Debian. Jadi di sini Linux Debian 7 itu berperan sebagai server, lalu Windows 7 itu berperan sebagai klien. Sebelum kita memulai, kita harus mempersiapkan IP terlebih dahulu, seperti IP ISP yaitu 192.168.4.254, terus ETH 0192.168.4.99, lalu ETH 1 sama dengan 192.168.1.1 dan ETH 1 yang PC kliennya itu 192.168.162 tapi kita dirubah. Nah, yang untuk yang IP ISP itu Yang tadi. ya, yang untuk IP yang ISP itu kita rubah menjadi 192.168.4.88. Terus untuk yang IP ETH 0 itu kita rubah menjadi 192.168.4.82. Selebihnya tidak dirubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nur Hasana. Masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, ketik nano space ATC network space slash network slash interface untuk memasukkan IP address. Kedua, tampilan default akan seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita coba ping IP yang telah dibuat. Ping 192.168.10.1 dalam kurung 192.168.10.1 56 dalam kurung 84 by test of data 64 by. Kita bisa cek IP yang telah dibuat, tetapi kita harus menginstal paketnya tersebut dengan perintah apt get install nettools. Selanjutnya, konfigurasi remote access. Buka Linux Debian yang berfungsi sebagai server dan ketik apt get install open
server. Jadi kesimpulannya, kendala atau masalah yang muncul saat proses pembuatan proyek adalah kurang kerjasama antar kelompok. Selain itu, kami juga kesulitan saat mengatasi kesalahan yang terjadi saat proses instalasi. Jadi ini kesimpulannya saat kita ngerjain Linux Debian itu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jangan dipendam lalu pergi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah presentasi. Buat kalian yang tadi mengalami kesulitan ataupun kendala ya di saat konfigurasi remote server, nanti dicoba lagi. Ini saya mau evaluasi aja ya untuk hasil proyek kalian. Jadi proyeknya dua kelompok yang berhasil. Ya disinilah kalian bisa mengambil pelajaran, petik pelajaran dari setiap kalian langkah-langkah dari tadi yang kita jelaskan, yang kita proseskan, ya, yang kita kerjakan, bisa jadi pembelajaran buat kalian. Menuliskan refleksi ya, ataupun number balik hasil dari kegiatan pembelajaran kalian satu kelompok satu. Itu di situ ada refleksi, kalian boleh menuangkan perasaan kalian di saat kalian tadi melaksanakan pembelajaran. Gimana perasaannya kelompok satu untuk pembelajaran kali ini? Pusing, bingung, apalagi? Kelompok 2 gimana perasaannya? Kelompok 4 nih? Tapi senang, ngantuk juga. Oke, kelompok 5? Pusing. Pusing lapar. Oke. Dari 1 sampai 10, kalian kira-kira berapa persen kalian pahamnya? 7, 7, 8, nih? 6, itu? 5 aja, setengahnya. 5. Oke. Mutia, silakan kamu simpulkan hasil dari pembelajaran tadi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, kita belajar mengenai Linux Debian, cara mengkonfigurasinya, terus cara juga mendownload remote access di telnet. Terus apa ya, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini, kita jadi belajar kerjasama antar kelompok, terus juga saling membantu teman satu sama lain, begitu. Oke, bagus sekali. Oke, ini ada post test ya, saya sudah kirimkan di grup WhatsApp. Silakan dicek HP-nya, kerjakan soal post test. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Oke, saya kasih waktu 2 menit saja. Silakan dikerjakan. Oke, selesai? Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih. Refleksi dari saya. Ini kalian bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru ya. Jadinya kalian tahu cara belajar yang benar itu seperti apa. Ya, cara praktek di lab itu seperti apa. Jadinya kalian tadi seperti yang dibilang Osama Mutia, kalian kerja kelompok, kalian bisa berdiskusi, bekerja sama gitu kan. Apakah temannya bisa membantu atau tidak, bisa bekerja sama atau tidak, seperti itu ya. Ada observasi ya, ada diskusi, itu sekalian presentasi. Jadi banyak sekali hari ini kalian mendapatkan pelajaran sebetulnya, seperti itu. Pelajaran selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya adalah kalian bakal melakukan instalasi atau konfigurasi DHCP server. Jadi di dalam mapel administrasi sistem jaringan ini kurang lebih ada 9 konfigurasi server yang harus kalian kerjakan. Mantap ya. Cukup hari ini, terima kasih atas pembelajaran kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.